Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Alim Maulana, NIM 2011110101035. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan otak. Apa sih itu otak? Otak adalah pusat sistem saraf pada vertebrata dan banyak intervertebrata lainnya. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Sampai saat ini hanya sedikit yang diketahui tentang bagaimana otak berubah seiring perkembangan anak. Belum lama ini para ilmuwan mengira bahwa gen menentukan bagaimana otak-otak anak terhubung. Apapun hereditas otak yang dihadapi mereka, pada dasarnya anak-anak terjebak dengannya. Namun pandangan ini ternyata salah. Sebaliknya, otak memiliki plastisitas yang cukup besar atau kemampuan untuk berubah, dan perkembangannya bergantung pada pengalaman. Dengan kata lain, apa yang dilakukan anak dapat mengubah perkembangan otaknya. Perkembangan neuron dan wilayah otak. Jumlah dan ukuran ujung saraf otak terus berkembang setidaknya hingga masa remaja. Beberapa peningkatan ukuran otak juga disebabkan oleh mielinisasi. Proses membungkus banyak sel di otak dengan selubung mielin. Proses ini meningkatkan kecepatan perjalanan informasi melalui sistem saraf. Mielinisasi di area otak yang penting dalam memfokuskan perhatian baru selesai sekitar usia 10 tahun. Otak pada remaja. Seiring dengan bagian tubuh lainnya, otak mengalami perubahan selama masa remaja. Sebelumnya kami menunjukkan bahwa koneksi antara neuron menjadi dipangkas saat anak-anak dan remaja berkembang. Apa hasil dari pemangkasan ini adalah bahwa pada akhir masa remaja individu memiliki lebih selektif, koneksi yang lebih efektif antara neuron daripada yang mereka lakukan sebagai anak-anak. Menurut Kuhn 2009. Dan dalam pemangkasan ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dipilih remaja untuk dilakukan dan terlibat dalam pengaruh koneksi saraf mana yang akan diperkuat dan mana yang akan hilang. Dan pendidikan anak. Sayangnya, terlalu sering pernyataan tentang implikasi ilmu otak untuk pendidikan anak-anak hanya bersifat spekulatif dan seringkali jauh dari apa yang diketahui ahli saraf tentang otak. Kita tidak perlu melihat lebih jauh dari HIP tentang individu otak kiri menjadi lebih logis dan individu otak kanan lebih menjadi kreatif untuk melihat bahwa hubungan antara ilmu saraf dan pendidikan otak dibuat secara keliru menurut Sousa tahun 1945. Kesimpulannya, dalam hal ini menunjukkan bahwa pendidikan melalui penutup anak dan telinga remaja dapat bermanfaat bagi pembelajaran dan perkembangan kognitif anak-anak dan remaja. Howard Jones tahun 2010, Nelson tahun 2011. Itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.